Kalau di survei kami sebelumnya kan ketika baru saja deklarasi itu dilakukan 3 sampai 5 September kita menemukan secara nasional dukungan kepada Amin ini sekitar 16,5%, ke Ganjar sekitar ya 35-an%, kemudian Prabowo Subianto sekitar 31-an%. Jadi tampaknya belum ada perubahan lah kira-kira setelah seminggu atau 2 minggu pasca deklarasi itu, termasuk di Jawa Timur. Kalau kita bicara perubahan drastis itu sangat luar biasa ketika ada perpaduan antara Mas Ganjar dengan Profesor Mahfud MD. Nah, ini kita tidak terlepas dari pertarungan politik di Jawa Timur tentunya, bahwa basis Nahdlatul Ulama adalah basis pemilih yang sangat signifikan dan memiliki keterwakilan sangat luar biasa banyaknya di Jawa Timur. Tentu Mahfud MD ini pastinya diyakini mampu memberikan satu suntikan moral politik ya kepada Ganjar dan para tim pendukungnya, tentu saja di tengah konstelasi politik yang kian hangat menuju 2024. Mahfud MD tentu diyakini juga bisa meningkatkan elektabilitas Pak Ganjar, tentu saja nantinya menghadapi Pilpres. Tapi secara umum misalnya kalau kita membaca rata-rata secara moral, Pak Mahfud MD ini kan harus diakui di atas rata-rata, punya integritas, punya kapasitas. Itu menurut saya menjadi modal sosial yang cukup luar biasa. Kalau kemungkinan yang dia hadapi adalah mereka yang salah satunya misalnya ingin melanggengkan politik dinasti. Survei UMM, Ganjar Mahfud MD unggul di kawasan Are, Tumbang di Madura. Pusat Studi Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang atau UMM merilis survei yang dilakukan pada September 2023. Hasilnya, Mahfud MD menjadi sosok calon wakil presiden atau capres paling unggul elektabilitasnya di Jawa Timur. Koordinator Tim Survei Pusat Studi Ilmu Politik UMM, Ruli Inayah Ramadan mengatakan, Mahfud MD menjadi cawapres favorit di Jatim dengan angka 19,4%. Unggul atas Hovifah yang berada di urutan kedua, 14,5%. Sedangkan Muhaimin yang merupakan cawapres dari Anies Baswedan berada di urutan kelima, 10,9%. Tadi pagi PDIP telah mengumumkan Mahfud MD sebagai pasangan cawapres mendampingi Ganjar. Nah, kami juga sudah membuat simulasi itu. Dan Mahfud merupakan tokoh yang sesuai survei kami paling tinggi dipilih responden di Jawa Timur, kata Ruli, Rabu 18 Oktober. Selain itu, dalam simulasi 3 pasangan capres-cawapres, Ganjar Mahfud MD memimpin dengan 42,7%, lalu Prabowo Hovifah meraih 36,3%, dan terakhir, Anies Muhaimin memperoleh 19,7%. Pasangan Ganjar Mahfud MD berdasarkan wilayah aglomerasi kultural unggul di wilayah Arek dengan 48,8% dan Mataraman meraih 55%. Wilayah Tapal Kuda dan Pantura mereka berada di bawah Prabowo Hovifah, sedangkan di Madura pasangan ini paling sedikit didukung, yakni sebesar 17,5%. Mahfud memang berasal dari Madura, tapi di daerah tersebut dikuasai Anies Muhaimin dengan 47,5%, lalu Prabowo Hovifah 35%. Di Madura, memang ketika dilakukan survei Capres, Muhaimin lebih tinggi ketimbang Mahfud, jelas Ruli. Ia menambahkan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto menjadi sosok calon presiden atau capres paling unggul elektabilitasnya menjelang pemilihan umum atau pemilu 2024. Ganjar unggul dalam simulasi 3 calon atas Prabowo dan Anies Baswedan. Sedangkan Prabowo menang apabila simulasi dilakukan terhadap 2 calon atau head-to-head. Tidak berbeda jauh dengan survei sebelumnya pada Juni 2023 lalu. Ganjar yang diusung PDIP dan P3 memimpin dengan 42,8% atau naik 0,5% ketimbang survei Juni 2023. Itu terjadi saat simulasi tren pilihan 3 calon presiden atau capres. Namun ketika diadu dalam simulasi 2 calon atau head-to-head, Prabowo berbalik unggul dengan angka 50,7% atas Ganjar yang memperoleh 47,4%. Jadi bisa dibilang saat putaran kedua apabila bertemu maka Prabowo lebih unggul atas Ganjar di Jatim, katanya. Survei dilakukan Pusat Studi Ilmu Politik UMM di Jawa Timur dengan responden sebanyak 1.000 orang. Semuanya tersebar secara proporsional pada 100 kelurahan atau desa di 36 kota kabupaten di Jatim. Pada survei yang pertama dengan responden 800 orang, kali ini dengan responden lebih banyak yakni 1.000 orang. Survei kami lakukan selama September 2023 dengan sampling error kurang lebih 3,1%, kata dosen hubungan internasional UMM tersebut.